Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel yang membahas tentang berbagai macam pengetahuan. Sebetulnya bukan pengetahuan juga gitu ya, tapi isinya itu tugas semua. Cuman insya Allah semua tugas yang saya upload di YouTube saya ini itu insya Allah semuanya itu sangat bermanfaat dan menambah wawasan kita gitu ya. Tentang berbagai macam hal yang ada pada kehidupan ini seperti itu. Oke, sebagaimana yang sudah ada pada layar teman-teman semua, pada video ini saya akan coba menjelaskan tentang reaksi gelap. Hah? Reaksi gelap? Apa itu reaksi gelap? Nah, ayo kita coba bahas bareng-bareng ya. Nah, sebelum kita membahas apa itu reaksi gelap, kita perlu kita perlu ketahui terlebih dahulu apa itu anabolisme ya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman semua telah menonton video saya sebelumnya, anabolisme itu sempat saya singgung ya. Jadi anabolisme itu merupakan salah satu percabangan dari proses metabolisme. Jadi anabolisme itu merupakan proses ataupun reaksi dalam organisme untuk mengubah senyawa yang sederhana menjadi kompleks. Dan biasanya anabolisme ini itu terjadi di tumbuhan seperti itu. Nah, si anabolisme ini tuh dapat kita bagi dua, yakni reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, kesinggung nih reaksi gelap ya. Nah, apa perbedaan antara reaksi terang dan reaksi gelap? Nah, perbedaannya sangat sederhana. Kalau reaksi terang gitu ya, proses ataupun reaksi kimia yang terjadinya itu harus ada cahaya gitu ya. Jadi reaksi tersebut harus dibarengi oleh cahaya. Kalau misalnya reaksi terang tersebut tidak ada cahaya di sana, maka si reaksi tersebut tidak dapat terlaksana. Dalam artian apa? Dalam artian reaksi terang ini tuh hanya dapat terjadi pada pagi hari, siang hari, sore hari gitu ya. Ketika cahaya matahari ada. Kalau misalnya di malam hari berarti harus ada lampu gitu ya ketika kita ingin melangsungkan reaksi terang pada malam hari. Nah, berbeda dengan reaksi gelap. Kalau reaksi gelap itu reaksi ataupun reaksi kimia pengubahan senyawa dari sederhana ke kompleks tanpa harus dibarengi oleh cahaya gitu ya. Jadi ketika tidak adanya cahaya, si reaksi tersebut tetap akan berlangsung seperti itu. Jadi ketika siang hari, malam hari itu tidak ada hambatan gitu, tidak ada pengaruh dengan ada atau tidaknya cahaya, si reaksi gelap ini tetap akan berlangsung seperti itu. Nah, tapi teman-teman semua tahu nggak sih di mana tepatnya reaksi terang dan reaksi gelap ini terjadi? Itu seperti itu. Kita hanya tahu si reaksi gelap ini itu terjadi di tumbuhannya. Tapi kita belum tahu secara spesifik di mana reaksi terang dan reaksi gelap itu terjadi, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita coba analisis ya, saya akan coba sebelum ke tempat terjadinya. Jadi kan tumbuhan itu memiliki banyak strukturnya. Ada akar, batang, daun. Nah, di daun ada salah satu bagian yang namanya itu mesofil daun. Di mesofil daun ada yang namanya itu klorofil. Nah, klorofil itu terdiri dari beribu-ribu ataupun banyak sekali kloroplas. Jadi kloroplas itu membentuk klorofil gitu ya. Jadi intinya si kloroplas itu tuh banyak ketika dikumpulkan itu menghasilkan klorofil. Nah, proses anabolisme itu terjadi di kloroplas seperti itu. Nah, gambar yang saya tampilkan yang bulat oval ini itu adalah saya anggaplah ini adalah sebuah ataupun satu kloroplas seperti itu. Tadi sudah kita ketahui bersama ya bahwa si anabolisme itu terjadi di kloroplas. Tapi kita belum tahu nih, kan ada dua tuh anabolisme tuh, ada reaksi terang dan reaksi gelap. Terus di mana gitu tepatnya gitu kloroplasnya itu gitu. Reaksi terang itu di belah mana, si reaksi gelap itu di belah mana seperti itu. Nah, sebelum ke situ, saya akan coba membahas mengenai struktur yang ada pada kloroplas terlebih dahulu. Jadi di kloroplas itu ada yang namanya grana. Nah, yang hijau bertumpuk ini namanya grana, ya. Dan selain grana, di kloroplas juga ada yang namanya stroma. Nah, seperti itu. Di dalam stroma, gitu ya, di stroma, gitu ya, ada salah satu siklus yang namanya itu adalah siklus Kelvin, seperti itu. Nah, di mana tempatnya reaksi terang dan reaksi gelap terjadi, gitu ya, seperti itu. Kita coba bagi dua, ya. Jadi, reaksi terang itu terjadi di sebelah kiri ataupun di grana. Dan reaksi gelap itu terjadi yang sebelah kanan ataupun di stroma atau lebih tepatnya di siklus Kelvinnya. Seperti itu. Bagaimana secara sederhana reaksi terang itu terjadi? Jadi reaksi terang itu menggunakan bahannya itu H2O, ya. Oh, jadi air yang diserap oleh akar, ya, ketika dia disalurkan oleh silem menuju daun. Nah, di daun itu ternyata dia itu akan dimanfaatkan si air itu oleh
reaksi terang ini untuk melaksanakan reaksi terang ya. Jadi air itu akan dimanfaatkan untuk memasukkan reaksi terang di grana dan reaksinya itu akan menghasilkan ATP dan NADPH seperti itu. Sebagaimana pabrik, selain hasilnya yang didapatkan, tentu aja ada limbah yang dihasilkan. Jadi limbah yang dihasilkan itu adalah O2 gitu ya. Oh ternyata selain ATP dan NADPH yang dihasilkan, ternyata reaksi terang ini juga menghasilkan O2 sebagai limbah. Tapi kalau misalnya kita analisis kembali, sebetulnya O2 itu tidak dapat kita katakan sebagai limbah karena berguna gitu ya. Karena berguna untuk kita, terutama manusia dalam berespirasi gitu ya, dan berbagai macam aktivitas yang dapat kita laksanakan dengan O2 ini, oksigen ini seperti itu. Oke, bagaimana dengan reaksi gelap? Sama, reaksi gelap juga. Dia itu memerlukan bahan. Bahannya itulah CO2. Oh, ternyata Masya Allah nih. Di sini kita dapat mendapatkan informasi. Jadi si tumbuhan ini tuh dia itu menghasilkan O2 untuk kita hirup. Nah, dia juga menangkap CO2 yang kita hembuskan gitu ya. Ternyata jadi ada siklus nih di antara manusia dengan tumbuhan. Jadi kita itu membutuhkan oksigen dari tumbuhan gitu ya. Dan kita juga mengeluarkan CO2 dan ternyata CO2 ini dimanfaatkan oleh tumbuhan seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ke reaksi gelap ini. Jadi reaksi gelap itu tuh secara sederhana dia itu menggunakan bahan CO2 ya. Dan ATP juga NADPH yang dihasilkan oleh reaksi terang tadi gitu ya. Jadi CO2 dari luar sebagai bahan pertama dan ATP dan NADPH sebagai bahan kedua. Tapi ini masih di internal kloroplas seperti itu. Hasilnya apa? Hasilnya itu adalah NADP plus dan ADP seperti itu. Kan tadi reaksi terang ada limbahnya juga, sama reaksi gelap juga ada limbah. Dia juga menghasilkan glukosa untuk outputnya gitu ya. Dan glukosa ini tuh sebetulnya dapat kita temukan pada buah-buahan yang kita makan gitu ya, seperti itu. Jadi pada reaksi terang kita itu mendapatkan O2 dari udara, di reaksi gelap kita mendapatkan glukosa gitu ya. Dan kita bisa konsumsi glukosa tersebut di buah-buah yang ada di tumbuhan seperti itu. Terus bagaimana dengan NADP plus dan ADP yang dihasilkan oleh siklus Calvin? Ternyata kedua senyawa ini itu akan dimanfaatkan kembali oleh reaksi terang untuk melaksanakan reaksi terang. Oh, jadi ada siklus juga di sini. Jadi si reaksi terang itu menghasilkan ATP dan NADPH untuk digunakan oleh reaksi gelap. Dan reaksi gelap juga menghasilkan NADP plus dan ADP untuk digunakan oleh reaksi terang. Seperti itu. Nah, secara sederhana kita sudah tahu nih bahwa reaksi gelap ini itu menggunakan ATP, NADPH, dan CO2. Ya, juga menghasilkan NADP plus, ADP, dan glukosa. Terus bagaimana secara spesifik ataupun detailnya reaksi gelap itu terjadi seperti itu. Oke, kita akan coba kupas secara detail. Si reaksi gelap itu ataupun siklus Kelvin ya. Reaksi gelap itu terjadi di siklus Kelvin, bagaimana proses terjadinya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa si reaksi gelap ini itu menggunakan bahan karbon dioksida ataupun CO2. Nah, si CO2 ini tuh dia itu memiliki gugus C ataupun unsur C1 ya. Di sini tuh CO2. C-nya 1, O-nya 2 seperti itu. Jadi kita coba ilustrasikan sebagai C1 ya, 1C nih. Tapi di reaksi gelap ini itu dia itu memerlukan 6 molekul CO2. Kenapa memerlukan 6 molekul? Nanti kita coba jawab itu sambil berjalannya kita menjelaskan reaksi gelap ini. Nah, karena dia itu memiliki 6 molekul sehingga molekul C-nya juga jadi 6. Jadi ada berapa? Jadi ada 6 kan? Jadi C6 nih. Ada CO2, 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 CO2 ada 6 ya. Jadi diperluinnya itu. 6 molekul CO2. Nah, kemudian si 6 molekul CO2 ini tuh akan direaksikan ataupun digabungkan dengan ribolusa 1,5 di fosfat. Nah, karakteristik dari ribolusa 1,5 di fosfat ini tuh dia itu memiliki atom C5 ya. Memiliki atom C5 dan 2 fosfat ya. Ada 1,5 di fosfatnya. Di ada 2, fosfat ada 2 fosfat. Cuman untuk fosfat yang pertama, sepanjang saya menjelaskan reaksi gelap ini itu tidak akan saya tulis di sini, ya, karena si fosfat yang ada itu tidak akan tidak akan berkurang, tidak akan untuk yang pertama ya, P nomor satunya itu tidak akan berkurang, tidak akan lepas dan sebagainya. Cuman yang nomor 2 itu kadang lepas, kadang bergabung lagi dan lain sebagainya. Jadi saya akan tulis untuk yang P yang nomor 2-nya. Jadi intinya ketika saya menuliskan P-nya ada 1, berarti itu ada 2 gitu. Paham? Paham insyaallah ya. Jadi ribolusa itu memiliki karakteristik 5C
dan 2P seperti itu. Tapi ya, untuk menggabungkan 6 molekul karbon dioksida dan ribosa 1,5 difosfat itu tidak hanya diperlukan satu molekul ribosa 1,5 difosfat aja, tapi dia itu memerlukan sampai 6 molekul RUBP ya. Dia itu sampai memerlukan 6 molekul RUBP. Tadi kan ada 5 C dan ada 2P ya. Kalau misalnya dikali 6 jadi berapa? Ada segini nih. Ada tadi kan 5 kali 6 30 gitu ya. Tadi P-nya 1 ya. Tadi saya lupa nulis di sini. P-nya tadi 1 ya. P-nya ada 1 tadi saya nggak ketulis di sini. Jadi ketika kita memerlukan 6 molekul RUBP dihasilkanlah C-nya itu ada 30. Nah, ketika kita coba reaksikan atau gabungkan dengan 6 molekul karbon dioksida, beri 30C ditambah 6C jadi 36C. Jadi hasilnya itu nanti itu akan menghasilkan 36C seperti itu. Nah, hasil penggabungan ROBP dengan CO2 itu akan menghasilkan 3 asam fosfogliserat. Ya. Nah, 3 asam fosfogliserat ini tuh memiliki karakteristik 3C. Jadi satu molekul asam fosfogliseratnya itu 3 asam fosfogliserat itu ada 3C. Nah, tadi kan kita itu memiliki 36C ya. Kalau misalnya satu molekulnya ada 3C, berarti yang dihasilkan ada berapa C? Ada berapa molekul 3 asam fosfogliserat? Ada 12. Iya enggak? Ada 12. Tadi 36, 3 asam fosfogliseratnya itu ada 3C, berarti setiap satu molekul C, berarti kalau misalnya kita bagi, jadi ada 12 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ketika penggabungan antara ROBP dengan glukosa itu, ternyata si P-nya itu yang P keduanya itu lepas. Di sini bisa dilihat, fosfogliserat P-nya 1 nih. Jadi cuma 1 doang gitu. Dan dihasilkanlah 12 molekul 3 asam fosfogliserat. Kemudian apa? Kemudian dia itu setiap masing-masing molekulnya itu akan berikatan dengan gugus P pada ATP ya. Jadi setiap masing-masing molekul pada 3 asam fosfogliserat itu akan bergabung dengan P dari ATP. Ya. Nah, di sini kita tahu nih, oh ternyata ATP yang dihasilkan reaksi terang itu digunakan di sini gitu. Tadi kan kita sudah menjelaskan nih bahwa ATP itu akan digunakan, nah di sini digunakannya. Jadi setiap molekul itu mendapatkan satu gugus P setiap dari masing-masing ATP. Nah, karena ada 12 molekul 3 asam fosfogliserat yang berikatan dengan P-nya juga tentunya ada 12, maka dia yang diperlukannya itu adalah berapa ATP-nya. Jadi dia itu memerlukan 12 ATP juga gitu. Jadi kan tadi kita itu memerlukan, dia itu akan berikatan ya, setiap molekulnya itu akan berikatan dengan P. P-nya itu kan dihasilkan dari 1 ATP. Nah, ketika ada 12 P yang dibutuhkan, maka diperlukan juga 12 ATP. Sehingga yang tadi asalnya hanya 3 asam hanya ada 3 asam fosfogliserat, ketika ditambahkan 1 P, dia itu senyawanya itu jadi 1,3 asam bifosfogliserat. Jadi ada 2 fosfor di sini itu. Seperti itu. Ada 12 molekul gitu. Seperti itu. Nah, kemudian setiap masing-masing molekul dia itu akan mendapatkan ion H+ dari NADPH. Oh, ternyata tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa NADPH pada reaksi terang itu akan digunakan kembali pada reaksi gelap. Nah, di sini digunakannya. Jadi ion H+ pada NADPH itu akan digunakan gitu ya, akan diserap, akan mereduksi setiap masing-masing molekul sehingga dihasilkanlah 12 molekul fosfogliseraldehid seperti itu. Nah, kok fosfogliseraldehidnya tinggal 1 fosfornya? Oh, ternyata hasil reduksi ini itu mengakibatkan si fosfor yang ada asa awalnya 2 jadi tinggal 1 gitu. Oke, kita hilangkan. Nah, kita hilangkan. Jadi ada 12 molekul fosfogliseraldehid. Tadi kan kita itu ada 12 molekul ya. Ada 12 molekul senyawa 1,3 asam bifosfogliserat. Tadi kan kita juga memerlukan 12 ion H+. Nah, setiap ionnya itu setiap ionnya itu diambil dari 1 NADPH. Jadi kalau misalnya kita memerlukan 12 ion H+, berarti yang dibutuhkannya itu adalah 12 NADPH juga
gitu. Jadi tadi ATP yang dibutuhkan dari reaksi terangnya itu 12 dan H+ yang dibutuhkannya juga adalah 12 NADPH gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian proses selanjutnya itu apa? Ternyata gitu ya, dari 12 molekul fosfogliserdehid ada 2 molekul yang langsung digunakan gitu ya, menjadi glukosa. Sebagaimana yang kita tahu bahwa glukosa itu memiliki unsur C-nya itu 6. Nah, kalau misalnya 2 fosfogliserdehid yang masing-masing 3 itu diambil gitu ya, digunakan untuk membentuk glukosa, maka yang dihasilkannya itu adalah satu glukosa. Jadi kan salah satu fosfogliserdehid itu ada 3 nih, ada 3 C. Nah, ketika digunakannya itu 2 fosfogliserdehid jadi 6 C tuh. Karena glukosa itu terdiri dari 6 C, jadi si 2 fosfogliserdehid yang tadi diambilnya itu hanya bisa menghasilkan satu glukosa. Seperti itu. Tadi kan udah diambil nih 2 molekul fosfogliserdehidnya. 2. Terus sisanya berapa? Berarti sisanya itulah 10 fosfogliserdehid seperti itu. Nah, terus bagaimana si 10 molekul fosfogliserdehid ini itu? Nah, ternyata mereka itu 10 molekul ini tuh akan direkonstruksi ataupun akan diubah si rangkaiannya menjadi robulusa 5 fosfat. Gitu ya. Fosfatnya itu ada satu di sini, jadi saya tidak tulis, anggaplah gitulah. Karena tidak berlepas gitu ya untuk fosfat yang satu mah. Nah, kemudian si robulosa ini tuh memiliki karakteristik satu molekulnya itu adalah 5C gitu ya. Nah, di sini kan ada 15C ya. Masing-masing ada 15C betul. Ada 15. Ada 30C tapi 15 molekul gitu ya. 10 molekul. Ada 10 molekul dan ada 30C seperti itu. Dan setiap masing-masing ribolusa itu ada 5C, maka akan dihasilkan berapa ribolusa gitu ya. Jadi gini singkatnya. Ribolusa itu memiliki karakteristik dia itu 5C. Di sini ada 30C gitu ya. Kalau misalnya ada 30C dan setiap satu ribolosa itu ada 5C, maka akan dihasilkan berapa? 6 molekul ribolosa 5 fosfat seperti itu. Jadi mereka itu akan diubah rangkaiannya gitu, seperti itu. Jadi yang tadi ada 30C, karena setiap satu ribolosa itu ada 5C, maka akan dihasilkan 6 molekul ribolosa 5 fosfat. Dihitung aja nih. Ini ada 5 nih, masing-masing 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ternyata ada 6 gitu, 6 baris nih. Seperti itu. Nah kemudian gitu ya, masing-masing ribolosa 5 fosfat ini tuh dia itu akan berikatan kembali. Dia itu akan mengambil gugus P pada ATP hasil reaksi terang gitu ya. Akan diambil gugus P-nya sehingga akan menghasilkan ADP gitu ya, seperti itu. Dan dihasilkanlah ribolosa 1,5 fosfat. Di fosfat ya. Ada ribolosa 1,5 di fosfat seperti itu. Nah, tadi kan satu molekulnya itu mendapatkan 1 P gitu ya. Sedangkan 1 P itu tuh hanya bisa dihasilkan dari 1 ATP. Karena ada 6 molekul gitu ya. Ada 6 P yang dibutuhkan, maka ATP yang dibutuhkannya juga ada 6 seperti itu. Nah, terus bagaimana si ribolosa 1,5 di fosfat ini itu bagaimana ke depannya gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ingat nih, si ribolosa 1,5 di fosfat ini akan berikatan kembali dengan karbon dioksida gitu. Jadi ini itu adalah sebuah siklus seperti itu. Oleh karena itu si siklus Kelvin ini tuh dikatakan sebagai siklus seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman masih pusing nih terhadap si siklus Kelvin ini, bisa kita coba analisis dari dari grafik ini. Jadi CO2 diperlukan 6 molekul gitu ya. Itu akan berikatan dengan 6 molekul ribolosa 1,5 fosfat. C-nya itu ada 6. Di sini ada salah satu ini kan ada 5 kali 6 30 tambah 6 jadi 36. Nah, dia itu akan diubah menjadi 3 asam fosfogliserat. 3 asam fosfogliserat ini 3 asam fosfogliseratnya itu ada 3 C gitu ya. Tadi ada 36. Sedangkan yang sebelumnya itu ada 36C, maka dia itu akan menghasilkan 12 molekul gitu ya. 36 bagi 3 kan 12 seperti itu.
Nah, kemudian masing-masing molekulnya itu akan mendapatkan gugus P dari ATP sehingga dibutuhkan 12 ATP karena akan ada 12 molekul. Jadi diperlukan juga 12 ATP. Jadi mereka itu akan menghasilkan 1,3 bifosfoglycerat dan dia itu akan mengeluarkan 12 ADP. Nah, 1,3 bifosfoglycerat itu akan mengambil ion H+ dari NADPH sehingga menghasilkan NADP+ gitu ya, seperti itu. Dan dia juga menjadi fosfoglyceraldehyde. Nah, ada 12 molekul nih. 2 molekul digunakan untuk membentuk glukosa dan 10 molekul lagi sisanya. Nah, si 10 molekul ini itu akan membentuk ribosa 5-fosfat tadi yang 5 itu ya. Satu ribosa 5-fosfatnya itu ada 5C. Jadi bisa dihasilkan 6 molekul. Nah, dia itu akan mengambil gugus P lagi dari ATP sehingga awalnya ada 1 P jadi 2 P seperti itu. Dan dia itu akan berikatan kembali dengan CO2 seperti itu. Nah, itulah siklus Kelvin pada reaksi gelap seperti itu. Jadi inilah detailnya nih. Tadi kan pada awal kita udah tahu bahwa bahannya ada CO2, ATP, dan NADPH menghasilkan menghasilkan ADP juga menghasilkan ADP dan NADP plus dan limbahnya glukosa. Nah, ini adalah detailnya seperti itu. Nah, bagi teman-teman semua yang terbantu saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini dapat membantu teman-teman semua untuk menambah wawasannya. Apabila ada yang kurang paham silahkan ditulis di kolom komentar seperti itu. Nah, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.